Oke, hari ini kita akan belajar kembali tentang perlindungan gugus ya, masih dari turunan asam karboksilat yaitu ester ya. Kalau kita lihat dari strukturnya, dari ester ini kita ada lihat pada strukturnya ini ada proton ya, dan proton ini bersifat asam. Ketika dia dilepaskan di dalam larutan, dia akan menjadi proton yang bersifat asam ya, positif. Itu dapat kita tarik menggunakan suatu basa, termasuk menggunakan reaksi-reaksi organometalik ya. Pada umumnya gugus pelindung untuk ester, untuk asam karboksilat adalah metil, etil, dan ester benzil ya, benzil ester. Nah, kalau metil kita bisa buat dari menggunakan diazometana, di mana di sini diazometana ini akan menyumbangkan satu gugus metilnya dengan melepaskan nitrogen ya, di atom nitrogen, sehingga akan terbentuk suatu ester RCOOCH3. Nah, dalam perlindungan gugus kita tidak hanya melindungi gugus saja, tapi kita harus pastikan bahwa akan gugus pelindung itu harus bisa kita buang kembali ya, harus bisa kita buang kembali, harus bisa kita remove ya, cleavage. Oleh sebab itu, caranya untuk suatu ester bisa kita buang gugus pelindungnya adalah dengan suatu basa kuat seperti litium hidroksida. Dengan bantuan hidrogen peroksida, maka metanol akan dilepaskan dan bentuk ester akan kembali menjadi asam karboksilat ya. Ini RCOOH, asam karboksilat kembali. Jadi dia peroksida tersebut akan menyumbangkan, di sini akan mendapatkan proton, sedangkan yang di sini dapatkan gugus alkohol. Oleh sebab itu akan kita dapatkan asam karboksilat dan alkohol ya. Jadi ester ketika dipecahkan menjadi asam karboksilat dan alkohol. Ester-ester etil dan benzil itu bisa kita buat berdasarkan rasional seperti berikut ya. Jadi kalau kita reaksikan suatu karboksilat dengan suatu alkohol dengan bantuan asam, kita akan dapatkan ester. Ini untuk ester-ester etil dan benzil akan lebih baik dibuat seperti ini ya. Ini disebut dengan esterifikasi. Kalau esterifikasi Fischer, dia akan tidak kompatibel dengan asam karboksilat posisi alfa yang enolnya ya. Enolis, pembentukan enolnya posisi alfa, esterifikasi Fischer tidak baik, tidak sesuai ya. Ini berbicara tentang gugus pelindung. Jadi dia untuk gugus pelindung
esterifikasi Fischer, asam karboksilat dengan pembentukan enol yang posisi alfa dan juga yang asid labil, dia protecting groupnya incompatible, tidak sesuai, tidak tepat ya. Yang biasanya dia ada pada molekul-molekul poli gugus fungsi atau gugus fungsinya lebih dari satu. Maka pendekatan yang terbaik adalah kita menggunakan kondisi yang lebih ringan untuk esterifikasi. Dalam hal ini kita menggunakan DCC ya, 1,3 disikloheksil karbodiimida untuk membentuk esternya. Jadi dia lebih lembut ya, lebih lembut atau lebih ringan. Kalau sebelumnya kita pakai asam kuat, di sini kita pakai kondisi yang lebih ringan untuk membentuk esternya, yaitu pakai DCC, disikloheksil karbodiimida. Maka nanti hasil sampingannya adalah DCHU. Oke. Beberapa reagen coupling yang lain selain DCC ada EDC HCl. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali apa itu reagen coupling ya. Reagen coupling kita sudah belajar sebelumnya reaksi coupling, di mana reaksi coupling itu adalah untuk perpanjangan gugus karbon ya, gugus karbon. Jadi DCC itu termasuk coupling, sedangkan ini adalah yang EDC HCl ini adalah reaksi coupling yang lain ya, reaksi coupling yang lain. Jadi kalau kita lihat struktur dari EDC ini cukup kompleks juga ya, dan ini merupakan yang water soluble ya, larut air ya. Ini garam HCl kita bisa lihat. Oleh sebab itu dia larut dalam air. Sedangkan EDC yang tidak ada HCl itu less soluble in water ya. Dia kurang larut dalam air. EDC HCl itu lebih mahal, tetapi hasil sampingannya urea itu didapatkan dari bentuk yang larut air. Sehingga akan menyederhanakan proses pemurniannya. Jadi waktu akhir dari reaksi nanti kita akan melakukan pemurnian terhadap hasil reaksi kita. Sekalipun lebih mahal, tapi EDC HCl akan membantu kita untuk bisa memurnikan hasil reaksi kita dengan lebih baik karena dia lebih sederhana. Ingat bahwa dalam melakukan sintesis itu tidak akan pernah terlepas dari pemurnian ya dan isolasi, karena ketika kita setelah selesai melakukan reaksi, maka hasil reaksi kita itu harus kita murnikan, harus kita purifikasi untuk mendapatkan hasil reaksi yang hanya target molekulnya, sedangkan byproductnya itu harus kita buang atau harus kita singkirkan dari target molekul kita. Mekanisme dari coupling DCC ya. Di sini kita lihat ini struktur DCC ya. Struktur DCC di mana dia memiliki 2 atom nitrogen pada posisi kiri dan kanan yang memiliki
pasangan elektron bebas ya. Memiliki pasangan elektron bebas. Di mana pasangan elektron bebas ini akan reaktif terhadap proton yang bersifat asam dari asam karboksilat ya. Proton yang bersifat asam dari asam karboksilat. Dan dia akan menyerang proton tersebut sehingga elektron yang dipakai untuk ikatan dengan oksigen akan menarik diri menuju oksigennya, sehingga oksigen akan kelebihan elektron dan dia akan menjadi bermuatan negatif ya, bermuatan negatif. Sedangkan nitrogen yang telah mendapatkan satu proton dari hidrogen, dia akan bermuatan positif. Oke. Nah, gugus asil yang bermuatan negatif ini kemudian akan menyerang atom karbon pada DCC ya, pada DCC, sehingga untuk menstabilkan dirinya maka karbon membuang elektronnya pada nitrogen yang bermuatan positif tadi ya, sehingga dia akan membentuk satu molekul yang sangat besar, di mana molekul ini akan diserang oleh alkohol yang kita tambahkan untuk membentuk karboksilat tadi. Alkohol ini akan menyerang atom karbon yang berasal dari asil ya. Ini bisa kita lihat atom karbon yang berasal dari asil, di mana atom karbon yang berasal dari asil tadi akan menstabilkan dirinya pada atom-atom yang di sebelahnya, sehingga terjadi perpindahan elektron dan pemutusan ikatan, di mana DCC akan kembali melepaskan gugus asil tersebut untuk gugus asil tersebut berikatan dengan oksigen yang berasal dari alkohol ya. Kemudian karena oksigennya di sini masih bermuatan positif ini, maka dia akan menstabilkan dirinya dengan membuang proton ya. Protonnya akan dibuang. Ini proton yang ini akan dibuang karena oksigen di sini masih bermuatan positif. Dia akan buang protonnya, sedangkan protonnya akan ditangkap oleh nitrogen yang bermuatan negatif dari DCC tadi ya. Nah, sehingga akan didapatkan suatu ester. Suatu ester, didapatkanlah juga hasil sampingan DCHO. Jadi kalau kita lihat dari struktur DCC yang pertama, dia mengalami perubahan menjadi DCHO ya. DCHO di mana di sini ikatan rangkap antara C dan nitrogen berkurang, sedangkan ikatan rangkapnya itu berdekatan dengan oksigen, dan masing-masing nitrogen berdekatan dengan H. Kalau kita gabungkan H dan O ini, kita akan lihat bahwa ada satu molekul air yang berdekatan dengan DCC, dan ini disebut dengan DCHO ya. Jadi hasilnya adalah suatu ester dan DCHO. Inilah tadi keadaan ringan ya yang diciptakan untuk pembentukan
ester-ester yang berasal dari etil dan benzil ya. Tidak seperti yang metil tadi pertama. Nah, jadi caranya contohnya di sini kita pakai etanol. Kita pakai etanol ini asam karboksilat reaksikan dengan etanol menggunakan DCC akan didapatkan etil alkanoat ya, etil alkanoat. Ini etil alkanoat, sehingga untuk memutuskannya kita pakai litium hidroksida dengan H2O2 akan didapatkan asam karboksilat dan etanol ya. Untuk ester benzil kita pakai ini BN, kemarin kita sudah bilang dari kata benzen ya. Jadi benzil alkohol ya. Benzil alkohol dengan DCC juga reaksinya sama, akan terbentuk suatu ester benzil ya. Ini ester benzil. Ini juga turunan benzil ya. pH itu penil ya. Nah, untuk membuangnya nanti setelah kita mereaksikannya, kita cukup dengan hidrogenolisis. Ini merupakan metode yang paling ringan untuk kebanyakan gugus fungsi kecuali alkena, alkuna, dan nitril ya. Jadi kita pakai H2 dengan menggunakan logam palladium. Kita akan mampu untuk memutuskan ikatan ester sehingga terbentuk kembali suatu asam karboksilat ya dengan suatu alkana. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke perlindungan gugus untuk amino ya, amino. Berarti dia mengandung gugus amin ya, amina. Di sini kita pakai BOC, dot butyl oxyl carbonyl protecting group ya. Bagaimana cara pembentukannya? Cara pembentukan gugus pelindung ini adalah dengan mereaksikan suatu alkilamin dengan BOC ya, menggunakan katalis basa kuat ya, bisa NaOH atau bisa juga yang lemah yaitu kalium karbonat ya, kalium karbonat. Dia akan memutuskan BOC di mana gugusan BOC tersebut akan menempel pada nitrogen ya. Nitrogen. Kalau kita perhatikan kenapa dia bisa nempel di nitrogen? Nitrogennya bersifat negatif, dia akan mencari yang positif. Nah, dari BOC ini kita bisa lihat mana yang bermuatan positif. Biasanya kalau karbon yang berikatan dengan oksigen berikatan rangkap, itu dia akan ikatan rangkapnya itu akan putus nyambung gitu ya, setiap milisecond ya. Nah, ikatan rangkap yang memindahkan elektronnya ke oksigen yang di atasnya, dia akan mengakibatkan atom karbon yang berikatan dengan dia akan bermuatan positif. Nah, saat dia bermuatan positif, dia akan diserang oleh pasangan elektron bebas yang terdapat pada nitrogen ya. Sehingga disitulah jalan masuk untuk amina menyerang gugus karbon yang positif tersebut ya.
Nah, sebagai contoh di sini ada alanin ya. Alanin kita reaksikan dengan BOC, third butylhexyl oxycarbonyl protecting group. Dia akan berikatan pada posisi nitrogennya dengan potongan dari BOC tersebut ya. Bisa kita lihat di sini dengan bantuan NaOH ya. Jadi ini potongan dari BOC ya. Ini potongan dari BOC. Oke, jadi alanin ini asam amino kita reaksikan dengan BOC, maka BOC-nya akan mengikat posisi amina tersebut dengan bantuan NaOH. Maka inilah dia gugus perlindungan untuk amin ya dengan BOC. Nah, itu bisa kita kembalikan sesudah reaksi nanti. Bisa kita reaksikan kembali dengan suatu proton ya, bisa dari asam ya. Dari asam, maka oksigen pada atom karbonil akan terprotonasi ya. Dia akan terprotonasi untuk kemudian menstabilkan dirinya, memindahkan elektronnya sehingga dia akan terlepas dari nitrogennya ya. Ini ya, dia akan terlepas dari nitrogennya sehingga nitrogennya akan terbuka kembali ya. Jadi ketika kita ingin melakukan reaksi pada suatu asam amino, maka gugus aminnya bisa kita ikat dengan BOC. Kemudian sesudah kita reaksikan gugus yang lain, ikatan pada amina tersebut bisa kita putuskan lagi dengan menggunakan suatu asam ya, suatu proton. Dia akan melepaskan BOC itu kembali dengan berupa gas ya. Pertama yang dilepaskan adalah gas isobutena, kemudian gas CO2 ya. CO2 untuk mendapatkan lagi amina yang bebas ya. Amina yang bebas sesudah reaksi. Oke. Atau bisa kita gunakan TFA. TFA juga bisa memotong potongan BOC tadi ya di sini. Sehingga akan kita dapatkan alanin kembali pada posisi semula. Ada juga gugus perlindungan amina menggunakan CBZ ya, benzyl oxycarbonyl. Benzyl oxycarbonyl CBZ ya. Di sini kita pakai CBZ tapi tidak menggunakan basa kuat seperti NaOH, tapi kita menggunakan basa yang lebih lemah yaitu natrium bikarbonat ya. Natrium bikarbonat kita reaksikan sebagai katalis, di mana sama seperti yang reaksi sebelumnya dari BOC, CBZ ini juga memiliki gugus karbonil ya. Karbonil C rangkap 2O, di mana gugus karbonil ini dapat mengalami momen dipol, melepaskan suatu membentuk suatu karbon yang bermuatan positif ya, yang akan diserang oleh gugus amin ya. Jadi di sini amin tadi ada pasangan elektron bebas, sedangkan karbon di sini ini ya, dia membentuk dipol positif sehingga dia bisa diserang oleh si nitrogen ya, nitrogen, sehingga akan terbentuk ikatan ya dengan melepaskan
klor. Di sini dilepaskan H ya, proton. Sini lepaskan klor. Oleh sebab itu hasil sampingannya menjadi HCl. Di mana HCl ini ketika dilepaskan, dia akan bereaksi dengan natrium bikarbonat membentuk garam NaCl, CO2 dari CO3-nya dan H2O ya. Jadi garam, CO2 dan H2O. CBZ ini juga bisa kita pakai untuk asam amino ya. Asam amino dia akan melekat di posisi nitrogennya juga, dan juga tetap reaksi sampingannya adalah HCl yang akan bereaksi dengan natrium bikarbonat melepaskan NaCl dan CO2 dan H2O ya. Kemudian yang tidak kalah penting yang terakhir kali adalah bagaimana kita untuk membuang gugus pelindungnya. Membuang gugus pelindungnya pada CBZ ini kita pakai H2 ya. H2 yang dihasilkan dari logam palladium, di mana H2 tersebut akan memotong ikatan antara nitrogen dengan gugus karbonil ya. Di sini akan dipotong nitrogen dengan karbonil oleh 2 proton ya. Kalau di atom seperti ini, dia akan membentuk dipol yang berbeda ya. Jadi walaupun dua-duanya adalah hidrogen, tapi tidak dua-duanya akan melepaskan proton ya. Karena dia saling melengkapi, dia di atom ya. Ini disebut di atom. Jadi di atom yang lain juga demikian. Ya, sehingga nitrogen itu bermuatan negatif, dia akan menyerang yang memendipol positif, sedangkan memendipol negatif dari hidrogen ini akan menyerang atom karbonil ya, atom karbonil, sehingga ikatannya akan putus, lepas, sehingga terbentuk kembali suatu amina dengan melepaskan CO2 dan membentuk alkil benzen ya. Alkil benzen. CO2-nya berasal dari gugus karbonil tadi, sedangkan alkil benzennya berasal dari gugus alkil yang melekat pada CBZ ya, CBZ. Oke. Perspektif dalam aplikasi-aplikasi sintesis dari gugus perlindungan ester. Jadi ini kita bisa lihat contoh dari salah satunya ya. Ini ada S-serin. S-serin ini suatu asam amino. Ini secara natural dia enantiomer ya. Sangat murah ya, sangat murah. Kita bisa lindungi dia, misalnya kita ingin mereaksikannya dengan yang lain, maka kita buat suatu perlindungan dulu. Kita lindungi dia dengan CBZ, pakai natrium bikarbonat, maka akan gugus nitrogennya akan terproteksi. Di sini bisa kita lihat. Nah, apabila kita ingin mereaksikan gugus yang lain, nah dalam hal ini kita reaksikan pakai CH2N2. Maka CH2N2 ini tadi kan kita sudah pelajari bahwa ini untuk esterifikasi ya, esterifikasi gugus metil. Kita lihat di sini ada masuk gugus metil ini ya. Gugus metil, dia kemudian kita reaksikan dengan PDC dan DMF. Kita bisa lihat di sini
Ini untuk oksidasi ya. Oksidasi, lihat ini gugus alkohol yang di ujung itu berubah menjadi gugus karboksilat ya, karboksilat. Nah, dengan menggunakan LiBH4, LiBH4 ini dia akan merubah, ini sebenarnya semacam reduktor juga ya. LiBH4 ini dia secara kemoselektif hanya bereaksi pada ester, di mana esternya ini diubah menjadi suatu metanol ya, alkohol. Nah, setelah kita sudah selesai mereaksikan, maka kita harus buang gugus pelindungnya. Tadi CBZ kita buang pakai H2 ya, H2. Sehingga kita akan dapatkan posisi kebalikan dari serin tadi ya, asam amino tadi. Jadi S-serin akan berubah menjadi R-serin ya. Lihat asam karboksilatnya berada di sini ya. Nah, ini enantiomer yang unnatural, tidak ada di alam ya. Kalau ini tadi S-serin ada di alam. R-serin ini sangat mahal, sedangkan S-serin ini sangat murah. Karena ini banyak di alam, ini sedikit. Jadi R-serin ini sangat mahal. Oke. Jadi ini salah satu aplikasi dari sintesis. Kita bisa mengubah yang sangat murah menjadi sangat mahal sesuai dengan kebutuhan pasar. Sebagai catatan, LiBH4 dapat mereduksi gugus fungsi ester yang lebih reaktif sehingga menghasilkan meninggalkan asam karboksilat yang kurang reaktif, dan gugus karbamat sama sekali tidak mengalami efek apapun ya. Jadi dia termasuk kemoselektif ya. Jadi LiBH4 ini hanya menyerang ester, tidak menyerang asam karboksilat dan tidak menyerang gugus karbamat ya. Karbamat. Jadi CBZ ini yang berikatan dengan N itu gugus karbamat ya. Gugus karbamat, karboksilat ini COOH ini, sedangkan gugus ester ya, yang ini ya, ini gugus ester, ini gugus ester, ini gugus karboksilat, ini gugus karbamat ya. Oke. Jadi di sini kita punya catatan untuk kemoselektif. Sebelumnya kita sudah punya catatan untuk kemoselektif yang lain. Sebelumnya kita sudah mereaksikan, ada yang alkohol, ada yang karboksilat, ada yang aldehid ya. Kita pakai reaksi-reaksi spesifik sehingga kita dapat hanya perubahan salah satu gugus. Nah, ini termasuk juga ya. Jadi tadi kita sudah belajar beberapa reaksi di sini. CH2N2 ini akan bereaksi dengan karboksilat. Jadi di sini tadi cuma ada satu karboksilat, maka dia akan melekatkan metilnya pada karboksilat itu. Sedangkan PDC ini adalah oksidator. Tentu saja dia mencari yang posisi yang masih terbuka. Nah, di sini yang terbuka di sini adalah hanya alkohol ya. Hanya gugus alkohol. Oleh sebab itu hanya itu yang teroksidasi. Seandainya ada gugus alkohol yang lain, maka dia juga akan teroksidasi dengan PDC ini ya. Nah, setelah dia bereaksi dengan PDC, maka dia menjadi
asam karboksilat ya. Ini asam karboksilat. Ini CH2N2 membuat ester, PDC, gugus alkohol jadi asam karboksilat. Kemudian LiBH4 dia kemoselektif, hanya menyerang ester ya. Hanya menyerang ester. Esternya berubah menjadi alkohol. Nah, kemudian kita mau buang gugus, kita mau pecahkan gugus karbamatnya untuk membentuk kembali asam amino, itu pakai H2 ya. Pakai H2. Kita bisa lihat hasilnya, gugus aminonya sudah lepas. Melepaskan CBZ, potongan CBZ yang dari awal tadi ya. Gugus H2 bisa kita buat dari mana? Dari logam palladium ya. Logam palladium. Juga bisa kita buat kalau H2 pakai zinc dalam HCl ya. Dia akan melepaskan H2. Oke. Jadi kita kembali ke konsep awal, konsep dari gugus fungsi, perlindungan gugus fungsi adalah ketika kita mau melakukan suatu reaksi kimia, kita harus dalam hal tertentu ya, kita terkadang perlu untuk melakukannya secara selektif, hanya pada satu sisi saja. Oleh sebab itu disinilah kita butuh gugus perlindungan untuk secara sementara memblokir gugus fungsi yang lain, sehingga kita dapat mereaksikan hanya gugus yang kita ingini ya, tapi hanya sementara. Oleh sebab itu gugus pelindung seperti yang kita sebelumnya harus memenuhi syarat-syarat berikut ya. Gugus pelindung harus secara selektif dapat bereaksi ya. Secara selektif dapat bereaksi dan hasilnya harus benar-benar baik. Jadi kalau reaksinya susah atau artinya hasilnya itu cuman 10-20% itu tidak baik untuk digunakan gugus pelindung. Dia harus hasilnya cukup baik, bereaksi dengan mudah dengan yang ingin kita lindungi, dan hasil dari reaksinya itu stabil pada reaksi yang selanjutnya ya. Gugus pelindung harus dapat dengan selektif juga dibuang ya. Dia harus dengan selektif juga dibuang oleh regen-regen yang tersedia. Gugus pelindung dia harus tidak memiliki fungsi tambahan yang dapat menghasilkan tapak-tapak reaksi yang lain ya. Artinya ketika kita pakai untuk melindungi, dia harus tidak punya sisi yang dapat bereaksi lagi ya dengan yang lain. Dia harus tertutup ya. Oke. Jadi kita udah kembali sedikit di awal tadi. Kita tahu apa gunanya gugus pelindung dan apa persyaratannya. Nah, tadi kita berbicara sebelumnya tentang gugus amin ya. Gugus amin, kita kasih contoh itu karbamat. Kenapa gugus amin perlu dilindungi? Karena gugus amin primer dan sekunder itu dapat teroksidasi ya. Dapat teroksidasi. Jadi kalau kita ingin mereaksikan sesuatu, dia mungkin juga akan bisa bereaksi karena dia punya sepasang elektron bebas.
NH atau amin itu dapat mengalami metalasi apabila kita berikan organolitium atau regen Grignard. Karena apa? Karena gugus amin itu punya pasangan elektron bebas yang dapat terprotonasi dan dia bereaksi dengan elektrofil karena dia ada nukleofil ya. Nitrogen itu punya sepasang elektron bebas yang bersifat negatif, dia nukleofil dan dia dapat bereaksi dengan elektrofil. Dia punya elektron, maka elektrofil akan suka terhadapnya ya. Sehingga untuk itu maka amin harus kita tutupi dulu pasangan elektronnya supaya dia menjadi kurang reaktif ya. Bisa kita lakukan dengan asilasi. Jadi tadi yang kita lakukan sebelumnya adalah termasuk asilasi juga ya. Kita tutupi nitrogennya dengan suatu asil ya. Sehingga dia ketika nitrogen bentuk tersier ini ya, bentuk tersier hasilnya bisa alkil ya, bisa fenil ya, BN itu fenil ya. Maka sekalipun kita berikan dia organometalik, maka dia menjadi less reaktif ya. Dia kurang reaktif lagi. Dia tertutupi sama sekali, tertopengi ya. Sehingga dia tidak akan mudah bereaksi. Kita bisa tadi sebelumnya kita pakai BOC, pakai CBZ. Itu yang paling sederhana juga kita bisa pakai fenil bromida atau fenil klorida ya. Dengan bantuan NT3N, ini bantuan NaH. Ini untuk yang sekunder, ini untuk yang primer, ini untuk yang sekunder, amina sekunder. Maka benzilnya akan menggantikan semua proton ya. Di sini benzil ada 2 masuk, ini benzil ada 1 masuk. Di mana apabila kita sudah selesai mereaksikan gugus yang lain, kita bisa hidrogenolisis pakai palladium dalam asetat. Kita akan dapatkan H2, di mana H2 ini kemudian akan mensubstitusi gugus fenilnya ya untuk kembali mendapatkan amina primer dan amina sekunder. Jadi benzil amina itu tidak diputuskan oleh asam Lewis ya. Tidak diputuskan oleh asam Lewis, tetapi dia oleh H2 hidrogenolisis ya. Lisis yang dihasilkan oleh hidrogen ya, hidrogen yang dihasilkan oleh logam palladium dalam asam encer ya. Jadi ini sebagai salah satu contoh dari perman katalis ya. Dengan menggunakan perman katalis 20% palladium, kita pakai etanol 50 besi, dia akan menghasilkan H2, di mana H2-nya ini akan memutuskan benzil ya. Ini benzilnya akan diputuskan dari sini. Sehingga posisi aminnya menjadi terbuka kembali. Dan didapatkan sebanyak 90% ya. 90%. Jadi angka ini harus ada ya. Kalau dia cuma 50% maka sintesis kita menjadi kurang efisien ya. Nah, juga dalam pembentukan amin ini kita bisa membentuk suatu amida ya, amida itu akan bentuk amida, ini kita bisa lihat dalam kotak ya, akan mengurangi basisitas atau kebasaan dari nitrogen, membuatnya menjadi
kurang reaktif terhadap serangan-serangan reagen elektrofilik ya. Sebenarnya inti utamanya adalah membuat aminanya bentuk tersier ya. Kalau kita lihat dari tadi dia bentuk tersier ya. Sehingga dengan bentuk tersier maka aminanya itu posisinya sudah tertutupi dan dia sudah lengkap ya. Lengkap, ada bulkiness around the nitrogen ya. Jadi dia menjadi less reaktif ya. Nah, gugus ini stabil dari pH 1 sampai 14. Dia stabil pH 1 sampai 14. Dia stabil terhadap nukleofil, dia stabil terhadap organometalik ya. Dia stabil terhadap hidrogenasi dan oksidasi ya. Kalau kita lihat gugus NH ini kita bisa reaksikan dengan Ac2O. Ac2O ini asetat anhidrat atau bisa juga dengan asetil klorida ya. Asetil klorida akan dimana gugus asetilnya akan melekat pada nitrogen ya. Ini akan melekat pada nitrogen, ini dia ya. Ini. Asetat anhidrat itu merupakan gabungan dari dua gugus asetat membentuk asetat anhidrat ya. Ini asetat anhidrat. Ini merupakan prekursor ya. Jadi tidak ada lagi di pasaran, sudah dilarang pemerintah karena sering disalahgunakan untuk membuat bahan baku adiktif ya, seperti heroin ya. Itu akan sangat mudah dibuat dengan asetat anhidrat. Jadi sudah tidak ada lagi di pasaran ya asetat anhidrat. Tapi sebenarnya itu sangat kita butuhkan dalam sintesis, karena dengan menggunakan asetat anhidrat kita dapat dengan mudah menginsersi satu gugus asetil ya. Dia akan lebih mudah untuk menghasilkan gugus asetil masuk ke dalam dibandingkan apabila kita mencobanya menggunakan asam asetat, kita akan kesulitan ya. Nah, asetat anhidrat atau juga asetil klorida kita akan dapatkan gugus amida di mana nitrogennya sudah dalam bentuk tersier yang mana ketika kita sudah selesai mereaksikannya, kita dapat membuang gugus asetil itu dengan menggunakan asam kuat, yaitu HCl6 normal atau HBr, atau diisobutil aluminium hidrida ya. Bisa yang mana saja. Jadi kita pakai asam kuat, maka gugus asetilnya akan putus sehingga terbentuk kembali gugus amina ya. Gugus amina. Jadi ini pembentukan amida merupakan salah satu gugus pelindung. Jadi sebelumnya kita tadi mempelajari langsung ya contoh-contoh gugus perlindungan ya. Di sini kita mempelajari bentuknya. Jadi yang pertama kita untuk melindungi gugus nitrogen kita bisa membentuk N-benzilamin. Kemudian kita bisa membentuk amida ya. Dan yang terakhir kita bisa membentuk karbamat, karena karbamat itu bertingkah seperti amida ya, sehingga nitrogennya tidak lagi menjadi nukleofil ya, kurang reaktif ya, jadi sangat kurang reaktif. Dia stabil terhadap agen-agen pengoksidasi dan basa-basa
larutan basa, tetapi bisa saja bereaksi dengan agen bereduksi ya. Tadi kita sudah pelajari bagaimana untuk membentuk karbamat ya. Membentuk karbamat itu kita sudah pelajari sebelumnya, sehingga sudah selesailah kuliah kita tentang gugus perlindungan. Kita sudah mempelajari apa itu gugus perlindungan, apa itu gugus perlindungan untuk alkohol, untuk aldehid, untuk keton, dan apa itu gugus perlindungan untuk yang namanya amina ya. Amina. Kita sudah pelajari regen-regennya, contoh-contoh reaksinya. Saya harap mahasiswa bisa melihat dari contoh-contoh reaksi itu untuk mengetahui reaksi-reaksi umumnya ya, agar nanti bisa melewati ujiannya dengan baik. Contohnya, sebagai contoh, untuk memutuskan gugus pelindung yang pada amin, kita bisa menggunakan hidrogenolisis. Contohnya dengan H2 menggunakan regen apa? Bisa palladium ya. Palladium dalam asam encer ya, asetat ya. Untuk membentuk gugus pelindung ester, ester metil, kita bisa pakai CH2N2 ya. Untuk etil atau benzil, kita bisa pakai etanol ya. Etanol dalam asam kuat. Jadi yang seperti itu saya harap mahasiswa membiasakan diri sehingga bisa mengingat beberapa reaksi sederhana bagaimana cara untuk melindungi gugus fungsi. Sekian pertemuan kita untuk gugus fungsi. Semoga kita mampu memahami bagaimana untuk melindungi gugus saat kita ingin mereaksikannya secara khusus. Sampai jumpa kembali, terima kasih.